Jadi hari ini aku mau mereview destinasi wisata yang ada di ujung genteng Sukabumi, sekalian dengan harga tiket masuk, juga hotel dan penginapan yang pernah aku kunjungin di sana. Nah, untuk destinasi wisata yang ada di ujung genteng itu ada beberapa, yaitu ada Pantai Cibuaya, terus ada Pantai Cipanarikan, terus ada Pantai Pangumbahan, terus ada Pantai Ujung Gentengnya sendiri, terus ada yang namanya Karanggantung. Nah, nanti bisa dilihat gambarnya di sini. Mengenai tiket masuknya, itu tuh kita awalnya tuh harus bayar per kendaraan. Nah, jadi sebelum kita nemuin pantai itu, kita harus bayar dulu. Jadi ada pos. Nah, bayarnya itu per kendaraan. Jadi kalau misalkan kalian bawa motor itu harganya 8.000 per motor. Nah, kalau misalkan kalian kesananya bawa mobil, itu tuh harganya 27.000. Nah, terus untuk biaya masuk ke konservasi penyu atau ke pantai Pangumbahan, itu tuh kalian disarankan kalau mau ngeliat pelepasan penyu, kalian harus datangnya tuh di setengah 5, jam 5. Soalnya untuk pelepasan penyu itu waktunya tuh cuman di jam sore, jadi sekitar jam 5 sampai jam setengah 6. Nah, di sana kita hanya bayar per orangnya tuh 10.000 dan tiket parkir. Kalau parkir mobil 15.000, kalau parkir motor 5.000. Nah, di sana tuh fasilitasnya tuh ada konservasi penyu. Di situ tuh ada penyu-penyu yang dari mulai yang kecil, yang besar, yang sedang, dilihatin di situ. Terus kalian juga bisa tanya-tanya mengenai penyu-penyu itu, di situ ada petugasnya. Terus ada juga yang kayak telur-telur yang mau beranak di situ ada. Terus nanti kalau udah di situ tinggal kita nunggu buat pelepasan si penyunya itu, yaitu di sore hari. Nah, destinasi selanjutnya itu ada yang namanya Pantai Cibuaya. Nah, Pantai Cibuaya itu tuh pantai yang bisa dipakai buat berenang. Jadi kalau ada yang mau berenang tuh di situ tempatnya. Nah, biayanya pun gak ada sama sekali, paling cuma parkir doang. Nah, destinasi selanjutnya adalah Pantai Cipanarikan. Nah, Pantai Cipanarikan ini itu adalah pantai yang amat sangat bagus, tapi pantai ini nggak bisa buat berenang. Nah, untuk tiketnya sendiri itu kalian cuman bayar parkir aja. Untuk mobil kalian bisa bayar 15.000 dan untuk motor kalian bisa bayar 5.000. Nah, kita tuh nggak langsung nah pas kita datang tuh kita tuh nggak langsung disuguhkan dengan pantai. Jadi kalian itu harus menelusuri jalan hutan-hutan dulu. Ada sekitar 5 atau 10 menitan. Nah, terus pas udah kayak gitu baru deh kalian bisa ngeliat pasir putih dan pantai yang amat sangat bagus banget. Nah, terus di ujung genteng juga ada Pantai Ujung Genteng yang ada tulisannya Ujung Genteng. Cuman aku ke sana, sama aku juga nggak ke Karanggantung. Jadi destinasi yang aku kunjungin itu cuman Pantai Cibuaya, Pantai Cipanarikan, sama Pantai Pangumbahan, yaitu Pantai Konservasi Penyu. Kalau ada yang kurang jelas, kalian bisa tanya di kolom komentar ya guys. Nah, mungkin itu aja destinasi wisata Ujung Genteng yang aku tahu. Cuman kemarin tuh karena aku pulangnya lewat Ciletuh, jadi aku ngunjungin juga ke yang namanya Bukit Dharma. Nah, Bukit Dharma itu tuh kita bisa melihat pemandangan dari atas, melihat pemandangan pantai Geopark Ciletuh. Nih, seperti kayak gini. Tiketnya sendiri, kalian cuma bayar 3.000 per orang. Kalian bisa melihat pemandangan sepuasnya. Kalian bisa melihat view dari atas mengenai Geopark Ciletuh. Setelah kita membahas yang tadi mengenai wisata yang ada di Ujung Genteng, sekarang aku mau nge-review penginapan yang pernah aku kunjungi. Jadi sebelum pergi ke Ujung Genteng itu, aku ngeliat-liat dulu penginapan, hotel yang ada di sana. Nah, untuk jaga
berjaga-jaga, nanti di sana takutnya susah nyari penginapan atau nyari hotel. Nah, terus kalau misalkan kalian kesananya Sabtu Minggu, biasanya pas kalian datang tuh ada banyak calo-calo yang mau nganterin kamu, nunjukin penginapan atau hotel yang ada di sana. Cuman kalau hotel sendiri di sana itu tuh cuman sedikit banget tuh, jadi kebanyakannya tuh banyaknya penginapan aja. Nah, pas kesana itu aku pada akhirnya memilih penginapan Widya. Kenapa? Karena penginapan Widya merupakan penginapan yang si tempatnya itu di samping pantai, jadi pas kita keluar kamar tuh udah bisa ngelihat pantai. Nah, untuk kamarnya sendiri itu ada 3 pilihan, yaitu ada kamar ekonomi. Nah, fasilitasnya itu cuman ada kipas angin aja. Harganya itu 200.000. Nah, yang kedua ada namanya kamar standar. Nah, kamar standar itu tuh fasilitasnya ada TV, ada AC-nya juga. Nah, yang terakhir ada kamar family room, yaitu kita dapat 2 kamar. Di family room itu kita dapat 2 kamar. Terus ada ruang tamunya, tapi nggak ada kursinya, jadi cuman ada ruangan aja. Terus sama ada toiletnya, dan itu juga fasilitasnya tiap kamar udah ada TV dan AC. Cuman kalau untuk di penginapan Widya itu tidak termasuk sarapan, jadi nggak ada sarapan, nggak dikasih air pun juga. Jadi itu tuh cuman kamar aja, udah segitu aja. Nah, sekarang kita nge-review hotel yang pernah aku kunjungin, yaitu namanya adalah Hotel Turtle Beach. Nah, Turtle Beach ini sendiri memiliki 2 room, yaitu yang pertama single room. Nah, single room itu untuk 2 orang. Harganya itu kalau weekend itu 450, kalau weekday 400. Nah, fasilitas di dalam kamarnya itu seperti hotel pada umumnya. Kita dapat handuk, dapat air mineral kemasan, juga ada yang buat manasin air teh atau buat kopi. Terus ada lemari es juga. Terus udah fasilitasnya udah ada TV sama AC juga. Nah, yang kedua itu adalah family room. Nah, family roomnya itu ada di dalamnya tuh ada 2 kamar sama ruang tamu. Nah, kalau di family room itu sama halnya kayak hotel-hotel lain juga, dapat anduk 4 sama sabun yang kayak gitu udah ada, kayak air mineral ada, terus air panas juga ada, terus ada lemari es mini juga sama. Terus ada juga kipas angin yang buat di ruang tamunya. Nah, jadi kalau misalkan di family room itu AC-nya cuma ada di kamar aja, jadi ada di tiap kamar. Kalau misalkan ruang tamunya itu udah ada nah, kalau untuk di ruang tamunya itu cuma ada kipas angin. Nah, kalau untuk harga family room itu kalau weekend itu 800.000. Nah, dan untuk weekday itu 750. Nah, harga segitu tuh udah termasuk sarapan. Kalau untuk single room itu untuk sarapan 2 orang, dan kalau misalkan family room itu untuk sarapan 4 orang. Nah, kalau misalkan kalian nanggung nih, misalkan orangnya cuman bertiga atau orangnya cuman berlima, kalian bisa nambah extra bed. Nah, harga si extra bed itu harga satunya itu 100.000. 100.000 itu tuh udah termasuk sarapan. Tapi kalau misalkan kalian nggak ngambil sarapan, harganya itu cuma 75.000 untuk satu extra bed. Nah, aku saranin juga kalau kalian mau nginep di Turtle Beach, mendingan kamu booking dulu sebelum kamu pergi. Soalnya si Turtle Beach ini tuh biasanya penuh. Kalau misalkan langsung datang ke sana, mendingan di booking dulu. Nah, di bookingnya itu bisa kontak langsung ke Turtle Beach. Nah, nanti kalau misalkan udah ngebooking, kalian bisa masuk DP dulu 50%. Nah, oh iya, balik lagi ke sarapan. Nah, si sarapannya itu kita dapat sarapan itu milih. Jadi ada 2 pilihan. Yang pertama ada nasi goreng, yang kedua ada omelet.
Nah, kalian bisa pilih satu dari dua itu. Nah, untuk minumannya kalian bisa pilih teh manis atau enggak kopi susu. Nah, untuk fasilitas lain di Turtle Beach itu ada fasilitas kolam renang. Nah, udah itu ada juga tempat kayak buat santai-santai gitu di pinggir pantai. Tempatnya kayak begini. Udah, mungkin itu aja kali ya yang ditata. Mungkin segitu aja review dari aku mengenai holiday di Ujung Genteng. Kalau misalkan kalian ada yang mau ditanyakan, tinggalin di kolom komentar. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.